Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Herlina, sebagai moderator, Dewi Nurmaya, Muhammad Faisal, Najwa, Prima Mega Pusmita, Risna Herianti, dan Rindang Widya Puji Lestari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmaya dengan NIM 19101252200026, nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian administrasi pendidikan di sekolah. Next. Slide berikutnya. Yang pertama ada administrasi secara bahasa. Administrasi menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari administrer, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dari perkataan itu terbentuk kata benda administratio dan kata sifat administrativus, yang kemudian dikenal dalam bahasa Inggris administration. Perkataan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Yang selanjutnya ada administrasi dalam arti sempit. Bisa diartikan sebagai satu melayani pelaksanaan kegiatan operasional dan suatu unit kerja sehari-hari. Yang kedua, menyediakan berbagai informasi dan pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi. Yang ketiga, membantu kelancaran tugas sehari-hari dan suatu unit kerja. Yang berikutnya, administrasi dalam pendidikan. Pada dasarnya adalah penerapan administrasi umum dalam pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan manajemen pengelolaan keseluruhan kegiatan pendidikan sebagai pemandu jalannya proses pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses pengelolaan dan pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang pada lembaga pendidikan, yaitu kepala sekolah, guru, murid, karyawan, bahkan orang tua murid, dengan mendayagunakan berbagai sumber pendidikan secara efektif dan slide selanjutnya. Berikut ini adalah 5 kriteria suatu kegiatan bersama atau usaha kerjasama baru dapat dikatakan kegiatan administrasi apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Adanya proses kegiatan kerjasama. 2. Adanya sumber daya manusia dan non-manusia untuk didayagunakan dan ditata atau diatur. Ketiga, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Keempat, adanya penataan atau pengaturan kegiatan dalam kerjasama dengan menggunakan metode, alat, dan teknik tertentu dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan. Yang kelima, adanya tujuan yang akan dicapai dari kerjasama tersebut. Kelima kriteria ini harus ada dalam administrasi. Apabila salah satu saja tidak ada, maka tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan administrasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa dengan NIM 1910125220061.
Materi selanjutnya adalah proses administrasi pendidikan. Proses merupakan serangkaian kegiatan tertentu yang teratur dan terarah, yang memungkinkan individu atau suatu kelompok dapat mencapai tujuan usahanya secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan dari semua bidang usaha itu tentunya dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian keberhasilan. Hal inilah yang dimaksud dengan serangkaian kegiatan yang berhubungan dan berkesinambungan dan terjadilah suatu proses. Dalam pelaksanaannya, proses administrasi dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai langkah atau tahapan yang perlu kita lakukan, dan tentunya diawali atau dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian. Dalam pelaksanaannya, rangkaian kegiatan administrasi terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, next slide. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tahapan pokok dan penting mutlak untuk dilakukan. Perencanaan adalah merumuskan suatu bentuk kegiatan atau usaha yang akan dilakukan di masa mendatang. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai persiapan. Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu perencanaan yang baik hendaknya mengandung 4 unsur yang mana yang pertama, planning atau perencanaan, dirumuskan secara jelas dan dapat dijabarkan secara operasional. Yang kedua, menentukan kebijakan atau polisi dengan cara yang sesuai guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, prosedur, pembagian tugas yang jelas di antara hubungannya dengan anggota lain. Yang keempat, program kegiatan yang akan dilakukan secara jelas. Dan yang terakhir adalah progres, yaitu penetapan standar kemajuan dalam keberhasilan yang hendak dicapai. Next slide. Nah, selain itu, perencanaan juga harus memiliki 5 syarat, yaitu yang mana yang pertama, tujuan harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, perencanaan harus sederhana dan realistis. Yang ketiga, bersifat fleksibel atau luas. Yang keempat, ada kesinambungan baik antara luar atau ke dalam. Keluar artinya seimbang antara tujuan dan fasilitas yang tersedia, dan yang ke dalam artinya seimbang antara bagian dalam dan bagian luar bagian dalam dan bagian luar perencanaan tersebut. Yang terakhir adalah efektif dan efisien dalam penggunaan fasilitas atau sumber potensi yang tersedia. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Najwa tadi. Jadi selanjutnya itu ada dalam pengawasan itu ada beberapa kriteria yang menjadi prinsip sehingga harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pengawasan harus bersifat komprehensif atau menyeluruh. Pengawasan harus meliputi seluruh aspek dari unsur-unsur program yang telah dilakukan dan digunakan, baik personal, material, situasi atau kondisi kendala tersebut. Yang kedua, pengawasan dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam program. Pengawasan bukan saja dilakukan oleh pimpinan atau petugas-petugas yang ditunjuk, tetapi semua petugas pelaksanaan program mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan. Yang ketiga, pengawasan harus bersifat diagnostik. Pengawasan tidak bertujuan mencari kesalahan-kesalahan para anggota atau personel, tetapi untuk menemukan kelemahan-kelemahan atau penyimpangan program yang dapat tercapainya tujuan. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada administrasi pendidikan sekolah. Dari sudut administrasi pendidikan sekolah itu dapat kita lihat bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah problem hubungan kerjasama manusia.
Keberhasilan dalam hubungan-hubungan kerjasama manusia itu akan ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas mereka dalam menyampaikan berita kepada orang lain dan memahami dengan tepat isi atau maksud dengan harapan mau menerima. Yang kedua, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Administrasi kurikulum itu berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Yang ketiga, administrasi sebagai prasarana dan sarana pendidikan. Prasarana itu berarti alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan, misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana itu seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang keempat ada administrasi siswa. Administrasi siswa itu adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah itu adalah bagian yang integral dari masyarakat, bukan merupakan lembaga terpisah dari masyarakat. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah itu bergantung pada masyarakat. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Risna Herianti, NIM 19101252200076. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah bangunan dan perabot sekolah. Yang kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukaan dan alat-alat peraga laboratorium. Yang ketiga adalah media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil. Next. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Yang kedua, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Yang ketiga, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang keempat, kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan. Yang kelima, masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukan. Next. Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan edukatif. Hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa antara guru dan orang tua. Dengan adanya hubungan ini dimaksud agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendirian dan sikap pada diri siswa. Yang selanjutnya hubungan kultural, kerja sama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berbeda. Yang ketiga, hubungan internasional, hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintahan, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, Kementerian Komunikasi, Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Peternakan dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan
oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mudia Puja Lestari dengan NIM 191012522001 akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Administrasi pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, perencanaan, memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang kedua, pengorganisasian, menyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi atau kelompok, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, directing, pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengkoordinasian diwujudkan dengan konferensi, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan jika perlu, dan pembentukan badan koordinasi staf. Yang kelima, penganggaran. Kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Yang keenam, pergerakan, kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Yang ketujuh, pengawasan, yaitu kegiatan pengawasan dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi. Yang terakhir, penilaian, aktivitas meneliti dan membandingkan rencana yang ada dengan hasilnya. Berdasarkan buku panduan kerja tenaga administrasi sekolah yang dikeluarkan Kemendikbud, setidaknya ada 8 unsur atau pembagian urusan pada administrasi sekolah. Pertama, urusan administrasi kurikulum. Berkaitan erat dengan pendidikan dipegang langsung oleh Waka Kurikulum. Yang kedua, urusan administrasi kesiswaan, seluruh hal yang berkaitan dengan siswa mulai dari penerimaan, proses belajar, hingga tamat. Yang ketiga, urusan administrasi kepegawaian, berkaitan dengan pengelolaan urusan guru dan karyawan. Yang keempat, urusan administrasi keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan keuangan sekolah, pengelolaan dan pelaporan dana bantuan. Yang kelima, urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, berkaitan dengan pencatatan surat masuk dan keluar, mengklasifikasikan surat, pengarsipan surat, dan pembuatan surat. Yang keenam, urusan administrasi sarana dan prasarana, berkaitan dengan pengelolaan berbagai barang dan infrastruktur sekolah. Yang ketujuh, urusan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, meliputi pembuatan MOU, mengusahakan kerjasama dengan suatu pihak. Yang kedelapan, urusan administrasi layanan khusus, membantu melaksanakan hal di luar kegiatan utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab guru dalam administrasi sekolah. Next. Yang pertama, hak guru. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Ya, yang kedua, yang selanjutnya, kewajiban guru. Dalam hubungan dengan kegiatan pengadministrasionalan, seorang guru berkewajiban untuk yang pertama,
pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan pendidikan. Yang kedua, wakil masyarakat yang dapat menyalurkan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Yang keempat, penegak disiplin. Yang kelima, untuk memperlancar kegiatan pendidikan, maka pembelajaran harus mampu melaksanakan kegiatan administrasi. Dan yang terakhir, orang yang berpengetahuan, artinya ahli dalam mata pelajaran yang hendak ia sampaikan, sebab pembelajaran bertanggung jawab dalam mewariskan kebudayaan kepada peserta didiknya, guna mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang dewasa. Yang selanjutnya, tanggung jawab guru. Guru bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya. Dan selanjutnya, bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya. Artinya, dia harus bekerja untuk mendatangkan hasil yang sebaiknya bagi kepentingan manusia. Dan yang selanjutnya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, dalam pandangan orang yang bertuhan, bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukannya adalah dalam rangka ibadah kepadanya. Oleh karena itu, dia harus sadar bahwa apa yang ia kerjakan pada hakikatnya kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Mega Puspita, NIM 1910-1252-20121. Di sini saya akan membahas peranan guru dalam administrasi pendidikan di sekolah. Next slide. Bagi guru, pemahaman administrasi sangat penting untuk melakukan tugas dalam proses belajar mengajar dengan baik. Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan inisiatif, pengarah dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua, wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Yang ketiga, orang yang ahli dalam mata pencaharian. Yang keempat, penegak disiplin. Guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. Yang kelima, pelaksanaan administrasi pendidikan. Di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Yang keenam, ada pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru yang terjemah kepada masyarakat. Artinya, guru untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru sangatlah penting. Guru harus aktif memberikan sumbangan baik pikiran maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif. Artinya, pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat di dalamnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik "saya ingin bertanya", nanti akan saya pilih. Terima kasih.
Baiklah, untuk penanya pertama, Maulidia. Ayono Pikasari. Dan Saripah. Untuk penanya pertama, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan jangan lupa untuk mengetikkan di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Dengan NIM 1910 1252 20 10 6. Absen 36. Pertanyaan saya, apa saja permasalahan yang muncul atau penghambat dalam kelancaran pelaksanaan administrasi tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Maulidia atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayono Pikasari dengan NIM 1910 12 522 0071, nomor absen 31. Pertanyaan saya, apa saja peranan administrasi pendidikan? Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk para penanya, jangan lupa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya, untuk penanya ketiga, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Saripah, NIM 1910 12 51 241, nomor absen 10. Pertanyaan saya adalah, jelaskan apa saja tujuan administrasi pendidikan di sekolah. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, kita beri waktu untuk para pemateri agar dapat mendiskusikan jawaban dari ketiga pertanyaan tadi.